Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, siap mengikuti pelajaran hari ini ya? Siap. Ya, Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran hari ini, agar berkah dan mendapat rahmat, dimulai dengan doa. Untuk doa, saya persilahkan Ketua Kelas Vijay memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Bapak ingatkan lagi ya, untuk absen sudah Bapak kirimkan ke grup WA, jadi bisa diisi di Google Form-nya untuk absen, sehingga tidak tercatat alfa. Sebelumnya, karena hari ini hari Senin, dan karena kendala COVID kita tidak bisa melaksanakan upacara bendera, untuk itu sebagai gantinya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju. Ya, terima kasih karena sudah bernyanyi. Saya harap dengan bernyanyi semangat dan jiwa nasionalis kita bisa tumbuh lebih kuat lagi meskipun sedang ada pandemi corona. Ya. Lanjut ke pelajaran. Siapa di sini yang pernah mengamati benda, hewan, tumbuhan di lingkungan sekitar? Saya, Pak. Ya, Vijay. Saya pernah mengamati kucing di rumah waktu makan. Ya, kegiatan yang dilakukan Vijay ini kan kegiatan mengamati kucing yang sedang makan. Kenapa kok kucing bisa makan? Kenapa kucing membutuhkan makanan? Gitu. Karena kucing termasuk benda hidup. Nah, itu berkaitan dengan tema kita kali ini, tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku, subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitar kita, pembelajaran ke-6. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, dapat menyebutkan 4 ciri benda hidup, yang kedua, dapat menyebutkan 4 ciri benda tak hidup, yang ketiga, dapat mengelompokkan 4 benda hidup dan tak hidup, yang keempat, dapat menentukan nilai tempat lambang bilangan 2 angka. Yang kelima, dapat menyimpulkan perbedaan benda hidup maupun benda tak hidup. Yang keenam, dapat menyimpulkan hasil identifikasi nilai tempat lambang bilangan 2 angka. Oke, sekarang waktunya kita mengingat kembali pembelajaran ke-5. Masih ingat dengan apa itu benda hidup dan tak hidup? Siapa yang bisa? ya Pak, mau menjawab. Ya, Selsa. Benda hidup itu adalah benda yang mengalami gejala kehidupan. Sedangkan benda tak hidup adalah benda yang tidak mengalami gejala kehidupan. Ya, benar sekali seperti yang Bapak katakan kemarin bahwa benda hidup adalah benda yang mengalami gejala kehidupan dan benda tidak hidup adalah benda yang tidak mengalami gejala kehidupan. Pak, saya mau bertanya, apa sih Pak gejala kehidupan itu?
Ya, pertanyaan bagus. Saya kasih 100 ya untuk pertanyaannya. Ini sangat Terima berkaitan. kasih. Ya, ini sangat berkaitan dengan materi selanjutnya. Slide selanjutnya dari slide ini. Gejala kehidupan itu merupakan tingkah laku, tindakan, ciri yang dilakukan. Jadi kalau umpamanya benda hidup adalah benda yang mengalami gejala kehidupan. Jadi dia dikategorikan menjadi benda hidup karena dia memiliki ciri ataupun kelakuan tergolong benda-benda hidup gitu. Selanjutnya Bapak akan menayangkan video tentang ciri-ciri benda hidup dan tak hidup. Bisa disimak. Setelah melihat video tadi, mungkin Ya, Pak. informasi apa yang kalian dapat? Boleh diutarakan. Saya, Pak, mau menjawab. Oh iya, silakan. Di video tadi dari benda hidup dan benda tidak hidup. Ya. Lalu ada lagi siapa? Saya Pak, saya. Iya, silakan. Di video tadi ada pengertian benda hidup dan benda tak hidup. Ya, benar sekali. Jadi di video tadi itu membahas tentang ciri-ciri benda hidup. Jadi kenapa mereka tergolong benda-benda hidup? Karena mereka memiliki ciri, yaitu diantaranya ada bergerak, makan atau minum, memiliki keturunan, bernafas gitu. Dan ciri-ciri benda tak hidup untuk kuncinya sendiri itu tinggal menambahi tidak bergerak, tidak makan, tidak memiliki keturunan, tidak bernafas begitu. Nah, lalu pengertiannya seperti di awal tadi sudah disampaikan bahwa intinya benda hidup dan tak hidup itu bisa dilihat dari cirinya, kelakuan mereka untuk mengidentifikasi mereka itu termasuk benda hidup ataupun tidak hidup gitu. Ya. Untuk sekarang ini mengenai nilai tempat satuan dan puluhan pada lambang bilangan. Ini siapa sebelumnya yang bisa menyebutkan pengertian satuan itu apa dan pengertian puluhan itu apa? Saya Pak, saya. Ya, Wijay. Satuan itu angka yang terkecil, yang awal-awal. Oh ya, boleh. Yang lain untuk puluhan itu apa? Pak. Ya, Biba. Puluhan adalah angka kelipatan 10, Pak. Ya, benar sekali. Jadi untuk mengingat kembali ya, nanti untuk bisa mengerjakan soal-soal ke depannya, satuan sendiri adalah angka dasar yang terdiri dari 0 sampai 9. Nah, kalau ingin mengetahui mana sih satuan di dalam angka, satuan itu adalah angka yang paling belakang yang ada dalam lambang bilangan. Jadi umpamanya ada angka 29, satuannya yang mana? Kan 2 dan 9. Jadi satuannya adalah 9 yang ada di belakang angka paling belakang. Lalu untuk puluhan adalah nilai angka yang berkelipatan 10. Jadi 10, 20, 30 itu termasuk puluhan. Lanjut. Untuk LKPD Bapak sudah kirimkan ke grup WA, jadi bisa dilihat dan dikerjakan. Nanti hasilnya bisa difoto, dikirimkan Bapak beri waktu 15 menit. Jadi dari sekarang bisa keluar dari Zoom dulu untuk mengerjakan, lalu nanti kita bahas bersama di sini. Sudah 15 menit dan Bapak lihat sudah mengumpulkan semua dalam bentuk foto. Ini bisa kita bahas bersama. Siapa yang di sini yang berani membahas nomor 1 sampai 5 langsung? Sampai 5. Saya Pak Ya, menjawab. Ya, nomor 1 seperti gambar di samping. Aku tahu kuda disebut benda hidup karena bergerak. Ya. Nomor 2 seperti gambar di samping. Aku tahu burung disebut benda hidup karena berkembang biak.
Nomor 3, seperti gambar di samping, aku tahu kucing disebut benda hidup karena tumbuh dan berkembang. Nomor 4, seperti gambar di samping, aku tahu ulat disebut benda hidup karena memerlukan makanan. Yang kelima, seperti gambar di samping, aku tahu kursi disebut benda mati karena tidak bisa bergerak. Ya, betul. Diam itu, Pak. Jawaban dari Vijay sangat memuaskan ya. Nih, Bapak. Nah, jadi tadi sudah benar semua. Lanjut ke lembar kegiatan yang kedua. Bapak persilahkan. Saya, Pak. Ya, Biba. Yang nomor 1, dasinya ada 15. Puluhannya 1, satuannya 5. Ya. Benar. Lanjut. Yang nomor 2 ada 12. Puluhannya 1, satuannya 2. Yang ketiga ada 11 permen. Puluhannya 1, satuannya 1. Ya, benar sekali. Jadi sudah paham ya untuk penempatan dari puluhan dan satuan sendiri. Saya lihat tadi sudah sangat lancar. Ya, lanjut di kesimpulan. Siapa yang bisa membantu Bapak memberikan kesimpulan? Apa saja sih yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Saya, Pak. Saya persilakan. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang ciri benda hidup dan tak hidup. Kemudian kita juga sudah belajar tentang nilai tempat suatu bilangan. Ya, benar. Jadi yang sudah kita pelajari hari ini apa? Ada ciri-ciri benda hidup tak hidup. Terus juga sudah belajar cara menentukan nilai tempat lambang bilangan 2 angka. Ya, untuk evaluasi barusan saja Bapak kirim ke grup WhatsApp, bisa dilihat dan dikerjakan ya. Bapak beri waktu melihat soal evaluasinya mungkin 20 menit, mungkin bisa keluar sebentar dari Zoom. Ya, untuk selanjutnya Bapak harap pembelajaran hari ini bisa bermanfaat ya, tetap semangat juga, meskipun corona jangan sampai kendor untuk belajar. Selain itu, jaga kesehatan, tetap pakai masker bila keluar rumah, dan semoga kita diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, Bapak ada tugas, mungkin bisa dicatat ya. Tugasnya yaitu mengamati benda hidup tak hidup di lingkungan sekitar, jumlahnya 3 ya. Jadi nanti kalian tuliskan kenapa kok kalian menyebut benda itu hidup dan menyebut benda itu tidak hidup. Sekian pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri seperti biasa kita berdoa. Saya persilahkan ketua kelas. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan sampai jumpa di hari berikutnya.